Cerita ini bermula dari istri Kevin yang bernama Melly mengajak Kevin untuk pindah rumah mencari suasana baru. Kevin yang baru saja sampai rumah disambut hangat oleh istrinya. Gimana kerjaan hari ini? Aku cuma ketemu klien, jadi bisa pulang cepat. Ya udah kamu mandi dulu, Gi. Iya, Ma. Setelah Kevin mandi dan makan, Melly pun menanyakan soal proses pindahannya. Papa, udah bilang sama teman Papa belum? Kalau Mama mau kita tinggal di kamar 1103 itu, Pak. Pemandangannya bagus. Mama suka deh. Iya, Ma, tenang saja. Kita udah fix di kamar yang Mama mau. Sekarang kita tidur dulu ya. Besok kita butuh tenaga buat desain apartemen baru kita. Oke, Pak. Good night. Good night, Ma. Kevin dan Melly pun sudah tiba di kamar 1103. Ruangannya terang berkasinar matahari, warna wallpaper pastel yang memikat hati, dan juga pemandangan kota yang terlihat jelas di balkon. Melly senyum sumringah dan bergegas membereskan barang-barang mereka. Pak, tolong bantu Mama sini. Iya, Ma. Mereka berdua dengan tenang membereskan barang mereka. Setelah itu, mereka berdua ke balkon memandangi pemandangan kota. Mereka tidak sadar, di belakang mereka ada sesosok tak terlihat mengamati mereka berdua. Esok harinya, Melly dan Kevin memulai kehidupan baru mereka. Kepagian deh bangunnya. Ya udah deh, mandi sekarang aja. Awali hari baru di kamar yang baru. Melly pun bergegas mandi dan berhias diri. Dan ketika ia bercermin, Melly melihat sesosok bayangan yang lewat. Kenapa kamu? Pak, kamu gak lihat tadi ada yang lewat di samping kamu? Enggak tuh. Ya siapa yang lewat selain kamu? Kan cuma ada kita di sini. Ya iya sih. Duh, jadi merinding. Kevin mengelus kepala Melly sejenak dan bergegas bersiap diri. Melly yang masih kaget pun mengambil tarik nafas panjang, menenangkan diri dan menggelengkan kepala, meyakinkan diri untuk tidak memikirkan kejadian tadi. Sore harinya, Melly dengan senang hati memasak untuk sang suami. Ia mematikan kompor dan merapikan makanan di meja makan. Namun, entah kenapa, kompor menyala lagi dengan sendirinya. Loh, perasaanku tadi udah mati. Melly mematikan kompor dan kembali duduk di meja makan. Namun, kompornya menyala lagi. Dan Melly mematikannya lagi. Melly menatap sekeliling dengan bingung. Oke, fix 100% ada yang gak bener di sini. Melly bersantai menonton TV di ruang tamu sambil menunggu Kevin pulang. Tiba-tiba, lampu padam. Yah, harus banget mati lampu gini apa malam-malam? Astaga, serem banget sendirian di rumah pula. Kevin belum pulang-pulang juga. Lalu ada tangan yang perlahan muncul di belakang bahu Melly dan mencolek Melly. Melly kabur ke kamar, berlindung di selimut sambil membaca doa. Ma, aku pulang. Tadi sempat mati lampu ya. Untung aku bisa naik tangga. Soalnya lift nggak bisa dipakai. Kevin menengok ke kamar dan melihat Melly berlindung di selimutnya. Kevin yang bingung mendatangi Melly. Ma, kamu ngapain selimutan gini? Aku tinggal mandi dulu ya. Yang cepat ya, Pak. Mama takut. Kevin mengenyekkan alis mendengar Melly ketakutan. Dengan cepat ia mandi. Kemudian, Kevin istirahat di samping Melly. Kamu kenapa? Kok tumben takut banget kayaknya? Biasanya tidur aja gelap. Kok lampu padam gini panik? Aku kayaknya diganggu, Pak. Hah? Diganggu?
Diganggu sama siapa kamu? Wah, ada tetangga macem-macem. Aku bakal komplain ke... Enggak, Pak. Bukan tetangga yang ganggu Mama, tapi aku ngerasa ada kejadian aneh sejak kita di sini. Kejadian aneh. Melly pun menceritakan kejadian aneh yang terjadi akhir-akhir ini, mulai dari lihat sesosok lewat, kompor yang menyala sendiri, sampai dicolek di kegelapan malam. Kevin tertawa kecil. Kamu halu deh, Ma. Hantu itu gak ada. Tiba-tiba Kevin tertimpa plafon. Aduh. Kevin, Papa, astaga. Melly langsung menyingkirkan plafon yang mengenai Kevin. Kevin dan Melly terdiam, saling memandang dengan bingung. Ada yang tahu nggak gimana caranya ngusir hantu? Kevin sudah bertanya hal yang sama kepada beberapa teman di kantornya, namun tidak ada yang tahu. Aku harus gimana? Tiba-tiba Andi menepuk bahu Kevin. Hei, kenapa sih mukanya kusut? Gue lagi bingung. Lo tahu nggak cara ngusir hantu? Gue tau lah, karena acara gue horor. Kenapa emangnya? Coba ceritain ke gue. Tapi jangan di sini. Andi mengisyaratkan Kevin untuk mengikutinya ke rooftop kantor. Kevin pun mengikutinya. Setelah sampai di rooftop, Kevin dan Andi berbincang mengenai runtutan kejadian yang dialami di apartemen. Wah gila, kompornya sendiri, dicolek pas mati lampu sendiri. Lu bilang gak percaya Han? Ini udah pasti ada sih. Iya, Ndi. Hantunya marah ke gua kayaknya. Karena gua bilang ada hantu. Tolong, Di. Gua harus gimana ini? Kalau di acara gua ya harus cari tahu dulu kenapa dia iseng ke kita sama kita. Kalau beruntung kita bisa minta dia pergi dan gak ganggu lagi. Caranya bagaimana? Caranya pakai ghost box. Hah? Ghost box? Lu buka aja Tokopedia aja, terus lu search ghost box. Ini? Nah iya, ghost box ini bisa bantu kita komunikasi sama hantu Pin, perantara lah istilahnya. Wah. Kevin menjadi semangat. Ada harapan untuk bisa mengatasi masalah ini. Thanks banget, Andy. Thanks banget. Gua harus pulang sekarang juga. Gua harus ngomongin ke istri gua. Sama-sama bro, semangat Pin. Kevin pun dengan semangat pulang ke rumah. Welcome home sayang. Gimana kerjaan hari ini? Melly menyambut kepulangan Kevin. Kevin tersenyum hangat kepada Melly. Kenapa, Pak? Kayaknya senang banget gitu. Ma, aku tahu kita harus apa. Melly menatap Kevin dengan seksama, mulai fokus mendengarkan Kevin. Di kantor aku diskusi sama Andi. Dia ngasih tahu kalau kita bisa komunikasi sama hantu lewat alat yang namanya ghost box. Nanti kita bisa tanya kenapa kira-kira hantu itu ganggu kita. Oh, gitu ya, Pak. Ada alatnya. Terus Papa punya nggak alatnya? Enggak, Ma. Sekarang kamu cari dulu alat itu di Tokopedia. Dan aku mau mandi dulu. Isi token. Oh iya, Bang. Sudah dibayar ya? Terima kasih. Melly dengan senang membawa paket ke dalam kamar. Lalu ia membuka dengan hati-hati paket ghost box-nya. Chat Kevin dulu deh, biar tahu alatnya sudah sampai. Setelah itu, Kevin menelepon Melly. Halo, Ma. Mama udah buka paketnya. Aman gak? Aman kok, Pak. Terus sekarang aku harus gimana? Tunggu aku pulang ya. Kerjaanku sedikit lagi kelar. Kita gunain sama-sama nanti. Oke, Pak.
Tak lama Kevin pulang, Kevin segera mandi, dan Melly menyiapkan barang-barang yang dibutuhkannya nanti. Kemudian, Kevin selesai mandi dan mereka berdua makan malam bersama. 15 menit kemudian, mereka sudah siap duduk mengelilingi meja yang ada ghost box dan lilin yang menyala. Tes. Halo. Udah kedengeran belum sih? Gimana, Pak? Udah kedengaran suara-suara belum? Belum. Kok ada suara orang ngomong? Tes. Halo? Dengar suara saya? Ini dengan siapa saya berbicara? Pergi dari sini. Baik, saya berbicara dengan siapa? Mari kita bicarakan dengan baik-baik. Untuk apa kamu tahu? Ini rumahku. Kamu dan dia tidak berhak tinggal di sini. Boleh saya tahu alasan kami tidak berhak di sini? Di sini rumahku. Aku menunggu dia kembali kepadaku. Tapi sampai sekarang dia tak kunjung kembali. Bolehkah kami tahu mengapa kamu tinggal di sini? Aku mempunyai pasangan yang sangat mencintaiku dan aku pun mencintainya. Sampai pada akhirnya aku tahu bahwa dia sudah mempunyai istri dan anak-anak yang dia cintai. Mengapa dia begitu tega menyiksa aku? Kami sudah memutuskan untuk segera menikah. Tapi kenapa dia mengkhianatiku? Kevin dan Melly hanya terdiam mendengar guntutan cerita dari Gina. Awalnya mereka sangat ketakutan karena Gina membanting-banting barang-barang. Mulai bernafas lega saat mengetahui kisah Gina yang sangat tragis. Pada suatu hari, aku memutuskan untuk mengakhiri saja hidupku di sini. Aku berharap dia mengetahui bahwa cintaku sebesar itu. Tapi sampai sekarang ia tidak datang kepadaku. Gina semakin histeris sampai terdengar suaranya yang sangat memilukan hati. Kevin dan Melly hanya bisa terdiam, supaya Gina tidak semakin marah ke mereka. Sekarang aku membalas dendam. Gina semakin murka dan menerbangkan semua barang-barang yang ada di ruang tamu. Jangan, biarkan semua masa lalumu berlalu, Gina. Jangan melampiaskan ke orang lain. Kami ingin berdamai denganmu. Tidak ada yang bisa. Pergi kalian semua. Apa yang bisa kami bantu supaya rohmu tenang ke alam baka? Kami ingin kamu pergi dengan hati yang damai, tidak mengganggu orang yang tinggal di sini. Tiba-tiba, suasana sangat hening. Kevin hanya menelan ludah seakan badai sudah berlalu. Gina mematung di langit-langit sambil berpikir. Aku minta tolong kepada kalian. Tolong bawa baju ini sebagai tanda pengingatanku kepada kekasihku, supaya ia selalu ingat bahwa aku selalu menunggunya di sini. Melly dengan takut-takut mengambil baju yang terbang dengan sendirinya itu. Lalu langsung berlari ke tempat suaminya berada. Baik, kami akan membakar baju ini. Tetapi dengan syarat, kamu jangan pernah muncul di rumah ini. Tidak ada suara lagi di ghost box. Kevin dan Melly hanya saling memandang. Pak, udah pergi ya? Kok tiba-tiba nggak ada suara lagi? Mungkin, mah. Mari kita bakar baju ini, lalu kita tidur. Besok saja membereskan barang-barangnya. Kevin dan Melly membawa baju itu beserta minyak dan korek api ke rooftop. Sampai di sana, mereka langsung membakarnya hingga habis. Setelah itu, mereka turun ke ruangan mereka dan langsung tidur. Pagi-pagi, Kevin dan Melly bangun dengan suasana hati yang ceria. Lalu Melly bergegas mandi dan memakai pakaian nyamannya. Sedangkan Kevin membuat kopi dan roti untuk sarapan berdua. Pak, suasananya berbeda ya? Ayo sarapan dulu, baru beresin barang-barang yang berantakan. Setelah sarapan,
Kevin pun mandi dan menyusul Melly yang sedang membereskan barang yang semalam berjatuhan. Pa, coba lihat deh ini. Aku nemu barusan di dekat jendela. Apa itu mah? Sini aku lihat. Kevin menghampiri Melly dan mengambil secari kertas yang dipegangnya, lalu membaca kata-kata yang tertera di sana. Setelah mengamati lebih seksama, Kevin mulai mengerti. Kurasa ini dari Gina mah. Dia bilang kasih ke orang yang dia tunggu bertahun-tahun. Cowok yang dia tungguin selama ini. Wah, romantis banget ya ternyata. Maybe next time aku cari orangnya dan kasih surat ini. Kevin dan Melly segera membereskan semua barang-barangnya dan langsung istirahat di sofa panjang. Melly bangun dan membuatkan minuman dingin untuknya, dan Kevin membawa cemilan. Mereka bernafas lega karena sudah tidak diganggu hantu yang sangat seram itu.